Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Filsafat Terakhir. Kali ini saya akan mengulas tentang persoalan pembagian disiplin keilmuan yang semuanya itu sebenarnya sebagaimana pernah dikemukakan oleh Kunto Wijoyo, ilmu-ilmu itu sebenarnya bisa berhubungan satu sama lain. Hari ini saya ingin memberikan contoh. Di belakang saya ini ada seorang murid tingkat SMP, kelas 1 SMP. Sanawiyah. Ya, Sanawiyah. Dia itu sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Saya katakan keahlian atau kecenderungan atau ketertarikan terhadap pelajaran bahasa Indonesia itu perlu sekali untuk terus-menerus ditingkatkan. Karena menurut saya itu, saya melihat contohnya kalau kita ikut di CPNS itu tes intelijensia, tes kemampuan dasar, itu kan ada masalah intelijensia umum yang menuntut kemampuan ilmu matematika dan ilmu logika, ilmu-ilmu analitik begitu ya. Kemudian ada tes tentang kepribadian. Selain mengenai psikologi kepribadian kita sendiri yang ditanya, tetapi juga sangat ditekankan modal dasarnya itu adalah kemampuan kita memahami apa yang dimaksudkan dalam pertanyaan-pertanyaan itu dan juga memahami pilihan-pilihan jawaban yang ada. Itu sangat menuntut kemampuan ilmu bahasa, khususnya di kita itu bahasa Indonesia. Nah, pelajaran bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak bisa dikesampingkan karena dia menurut saya itu sangat penting. Karena ilmu bahasa memang di awal itu nampaknya ya ilmu-ilmu yang sangat sederhana ya. Di kelas 1 SD sudah ada pelajaran bahasa Indonesia dan sampai kelas 3 SMA itu ada. Tetapi sebenarnya ilmu itu punya keilmuan yang spesifik yang sangat penting untuk menjadi modal kehidupan kita dan punya bobot akademik yang penting karena dia itu punya sub-sub pembahasan yang sangat menarik. Misalnya ada ilmu tentang semantik, ada ilmu tentang linguistik, kemudian psikolinguistik, tentang interpretasi, bahkan tentang ilmu mantik. Itu sangat dituntut kemampuan dasar, yaitu kemampuan bahasa, pengenalan bahasa, penalaran, dan segala macam. Dan di dalam pembelajaran bahasa itu sendiri punya sangat banyak bagian ya. Misalnya ada buku Goris Craft yang tema bukunya itu umumnya tentang bahasa. Ada buku tentang komposisi, saya lupa meletakkannya di mana. Itu sangat penting. Kemudian ada tentang argumentasi dan narasi, ada persuasi, ada retorika, ada linguistik, ada psikolinguistik. Semuanya itu sebenarnya adalah bagian-bagian daripada ilmu bahasa. Di sini misalnya ada pakar semantik, Profesor Heri Guntur Tarigan, ada bukunya ini tentang pengajaran semantik. Ini semua kan adalah ilmu-ilmu tentang bahasa. Jadi awalnya memang sangat sederhana, yaitu kemampuan berbahasa Indonesia. Di kita khususnya bahasa Indonesia ya. Kemampuan bahasa meningkat pada pendalaman-pendalaman seperti kemampuan memahami teori-teori argumentasi, teori-teori komposisi, dan segala macam sub-sub dalam keilmuan. Ada juga kemampuan tentang semantik, tentang linguistik, psikolinguistik, kemampuan retorika seperti di sini ditulis oleh Aristoteles dengan sangat bagus ya. Kemudian ada ilmu tentang ilmu-ilmu penalaran yang menuntut kemampuan dasarnya itu adalah bahasa, seperti buku Logika Saintifika ini. Logika ilmu menalar ini adalah pengantar untuk memahami yang selanjutnya, yaitu tentang logika saintifika. Ada tentang masalah teori interpretasi, ini bahkan ditulis oleh para filosof ya, seperti Paul Ricoeur. Kemudian ada ilmu tentang kritik wacana bahasa yang ditulis oleh Michel Foucault. Nah, kemampuan ilmu-ilmu bahasa ini seperti kajian-kajian terdalamnya itu misalnya kemampuan struktur, teori-teori strukturasi, itu modal dasarnya itu adalah bahasa, dan dia semuanya berangkat daripada
rumpun keilmuan besar, yaitu ilmu bahasa. Nah, untuk kemudian bisa ditingkatkan atau diambil sub-sub disiplin yang spesifik dalam ilmu bahasa, seperti ilmu-ilmu tentang tanda, semiologi, kemudian semiotika, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang canggih yang sebenarnya itu adalah bagian-bagian daripada ilmu bahasa. Jadi bila ada murid atau siswa kita atau mahasiswa yang punya kecenderungan terhadap ilmu bahasa, maka itu sebenarnya adalah potensi yang sangat penting yang untuk dikembangkan, karena di dalamnya itu punya bagian-bagian kajian yang sangat penting untuk kita dalami. Saya kira cukup di sini dulu pertemuan hari ini dalam channel Filsafat Terakhir. Saya akhiri dengan gambaran daripada Yasraf Piliang tentang teori plastisitas. Jadi bila ada anak atau murid kita atau mahasiswa kita yang punya kecenderungan apa, itu perlu dikembangkan. Jangan dipikirkan dulu nanti orientasi pekerjaan kemana dan segala macam, karena dalam teori plastisitas itu kita bisa mengambil apa saja yang menjadi kecenderungan kita, untuk nanti kalau punya paradigma plastisitas, dia itu bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan, kebutuhan di dunia nyata yang dia miliki. Nah, paradigma ini salah satu, bila kita menguasai ilmu-ilmu tentang bahasa, maka itu sangat mudah untuk mendapatkan karir di dunia-dunia yang berkaitan dengan kebahasaan. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.